Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana kemanusiaan oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Hingga kini, penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri telah memeriksa 4 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan ini, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status penanganan kasus kepenyidikan. Audit keuangan juga tengah dilakukan penyidik. Barreskrim Polri menduga Yayasan Aksi Cepat Tanggap melakukan aksi pencurian dana korban kecelakaan Lion Air JT610. ACT juga disebut tidak transparan mengenai biaya yang diterima dari Boeing kepada para ahli waris korban. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan ACT juga tidak merealisasi dana CSR kepada ahli waris korban. Dana tersebut justru dimanfaatkan membayar gaji petinggi ACT bahkan untuk fasilitas dan kepentingan pribadi. Kemudian Yayasan Aksi Cepat Tanggap tidak memberitahukan realisasi jumlah dana CSR yang diterimanya dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT, dan diduga pihak Yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT. Sementara itu pada Senin siang, Ibnu Hajar, Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap, serta Ahyudin mantan Presiden ACT juga tiba di Barreskrim Mabes Polri. Kedatangan mereka untuk melanjutkan pemeriksaan terkait dugaan kasus penyelewengan dana donasi masyarakat yang dikelola lembaga tersebut. Setelah berlangsung selama kurang lebih 12 jam, Senin malam Presiden serta mantan Presiden ACT selesai diperiksa. Ahyudin menjelaskan pemeriksaan dilakukan terkait aliran dana Boeing yang diterima ACT. Menurutnya, kerjasama antara Boeing dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap itu tidak berupa aliran uang tunai, melainkan sejumlah fasilitas umum seperti di bidang pendidikan maupun tempat-tempat ibadah yang sudah berlangsung hingga Juli 2022 dengan penyelesaian sebanyak 75%. Garis besarnya adalah bentuk program yang diamanahkan oleh Boeing kepada ACT itu dalam bentuk program PASU, pengadaan fasilitas umum. Jadi bukan uang yang diberikan kepada ahli waris itu. Dalam mengusut kasus ini, polisi mendalami pasal 372 Junto 372 KUHP atau pasal 45A ayat 1, Junto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 70 ayat 1 dan 2 Junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Tim Liputan CNN Indonesia.